Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Fikri dari Prodi PAI 2C dengan NIM 23531053. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen mutu terpadu pendidikan sebagai tugas dari mata kuliah manajemen pendidikan. Di mana poin-poin yang saya akan bahas di sini yaitu pertama mengenai pengertian dari manajemen mutu terpadu pendidikan, yang kedua yaitu perbedaan manajemen mutu terpadu pendidikan dengan manajemen lain, yang ketiga yaitu prinsip dan komponen manajemen mutu terpadu pendidikan, yang keempat yaitu tentang langkah-langkah manajemen mutu terpadu pendidikan, yang kelima asesmen penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan, dan yang terakhir yaitu model penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan di sekolah. Kita mulai dari pengertian. Pengertian dari manajemen mutu terpadu pendidikan. Menurut Husaini Usman, manajemen mutu terpadu pendidikan adalah budaya peningkatan mutu pendidikan secara terus-menerus, fokus pada pelanggan sekolah demi kepuasan jangka panjang dengan partisipasi warga sekolah, keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Jadi, manajemen mutu terpadu pendidikan adalah suatu pendekatan dalam menjalankan bisnis di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. Manajemen mutu terpadu pendidikan fokus pada peningkatan kualitas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan sekolah agar sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh masyarakat yang dilayani. Manajemen mutu terpadu pendidikan juga melibatkan pembagian tugas, penanggung jawab, pembinaan, pengarahan, serta evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perencanaan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya mengenai materi tentang perbedaan manajemen mutu terpadu pendidikan dengan manajemen lain. Yang mana perbedaan dari manajemen mutu terpadu pendidikan dengan manajemen lain terletak pada penggunaannya. Dalam manajemen mutu terpadu, fokus utama adalah kepuasan pelanggan yang meliputi kualitas lingkungan belajar, pengalaman pendidikan, dan hasil belajar. Manajemen mutu terpadu pendidikan juga memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan serta mengarah pada penyusunan perencanaan strategik. Langkah-langkah penyusunan strategik ini meliputi perumusan visi dan misi, identifikasi konsumen dan kebutuhannya. Manajemen mutu terpadu pendidikan juga memperkuat organisasi sekolah dan memberikan peta jalan atau arah bagi perubahan serta mengupayakan suatu program yang akan mengusahakan bukan hanya penanganan satu aspek saja dari pendidikan, tetapi menjadi pendekatan yang holistik dan menyebabkan segala unsur sekolah mengubah cara mengarahkan dirinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip manajemen mutu terpadu pendidikan. Menurut 4 prinsip utama dalam manajemen mutu terpadu pendidikan menurut Hensler dan Brunel. 1. Yaitu kepuasan pelanggan. Meskipun secara material semua lembaga pendidikan seharusnya merupakan suatu bentuk organisasi non-profit, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa lambat laun pendidikan merupakan aktivitas yang juga berfungsi untuk memberikan pelayanan jasa. Maka sekolah harus memberikan pelayanan jasa sebaik-baiknya kepada pelanggannya. Yang selanjutnya yaitu respek terhadap setiap orang. Dalam sekolah yang bermutu kelas dunia, setiap orang di sekolah dipandang memiliki potensi. Oleh karena itu, setiap orang diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, berkarir, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang C yaitu manajemen berdasarkan fakta. Keputusan selalu berdasarkan fakta, bukan perasaan semata. Ada dua konsep yang berkaitan dengan hal ini. Yang satu, prioritatisasi, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu variasi dan variabilitas kinerja manusia. Dan yang terakhir, prinsip manajemen mutu terpadu pendidikan yaitu perbaikan secara terus-menerus. Setiap sekolah perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu tentang komponen manajemen mutu terpadu pendidikan. Dari komponen ini terdapat 10 unsur utama menurut Gotts dan Davis. Yang mana yang pertama yaitu fokus pada kepuasan pelanggan. Dalam manajemen mutu terpadu pendidikan, yang kedua yaitu obsesi terhadap mutu.
dalam organisasi yang menerapkan manajemen mutu terpadu pendidikan, pelanggan menentukan mutu. Dengan mutu tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi yang diinginkan pelanggan, yang berarti bahwa semua karyawan berusaha untuk melaksanakan setiap aspek pekerjaannya. Apabila suatu organisasi terobsesi dengan mutu, maka berlaku prinsip good known is never good known. Yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ini sangat diperlukan terutama untuk mendesain pekerjaan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. Manajemen mutu terpadu pendidikan merupakan paradigma baru. Untuk itu dibutuhkan budaya sekolah yang baru pula. Komitmen jangka panjang sangat diperlukan guna mengembangkan perubahan budaya agar penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu kerjasama tim. Dalam organisasi yang dikelola secara tradisional sering tercipta persaingan antar guru. Akan tetapi persaingan internal ini cenderung hanya menghabiskan energi saja, pada gilirannya tidak meningkatkan daya saing eksternal. Sebaliknya, organisasi manajemen mutu terpadu pendidikan menerapkan kerjasama tim. Kemitraan dijaga dan dibina, baik antara warga, sekolah maupun luar sekolah. Yang keenam yaitu perbaikan secara terus-menerus. Setiap produk memanfaatkan proses tertentu dalam suatu sistem sehingga sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar mutu dapat meningkat. Yang selanjutnya yaitu peningkatan dan pelatihan. Ini banyak sekolah yang menutup mata akan arti pentingnya pendidikan dan pelatihan. Mereka menganggap bahwa sekolah bukanlah perusahaan sehingga sekolah yang demikian ini hanya memberikan pelatihan sekedarnya untuk memenuhi persyaratan formal ataupun perintah atasannya, sedangkan sekolah yang menerapkan manajemen mutu terpadu pendidikan dan pelatihan merupakan fokus mendasar. Dengan pendidikan dan pelatihan setiap guru dan staf tata usaha akan meningkatkan keterampilan teknisnya. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan yang terkendali. Keterlibatan dan pengawasan guru dan staf tata usaha dalam pengambilan keputusan pemecahan masalah sangat penting karena dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat, serta dapat memperkaya wawasan dan pandangan dalam suatu keputusan. Yang selanjutnya yaitu kesatuan tujuan. Agar manajemen mutu terpadu pendidikan dapat diterapkan dengan baik, maka sekolah harus memiliki kesatuan tujuan yang jelas. Dengan demikian, setiap usaha yang diarahkan pada tujuan yang sama akan kesatuan tujuan ini tidak berarti harus selalu ada persetujuan antar pihak sekolah dengan guru dan staf tata usaha mengenai upah dan kondisi kerja. Dan yang terakhir yaitu adanya keterlibatan dan pemberdayaan guru dan staf tata usaha. Keterlibatan guru dan staf tata usaha merupakan hal yang penting dalam penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan. Usaha dalam melibatkan mereka mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan keputusan yang baik dan perbaikan yang lebih efektif karena mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak yang berlangsung berhubungan dengan situasi kerja. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dan melibatkan orang yang harus melaksanakan. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai asesmen penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan. Asesmen penerapan merupakan bagian integral dan dari pengajaran dan pembelajaran. Ketika penilaian terletak di dalam kelas, memiliki nilai yang sangat cepat. Inilah sebabnya mengapa penilaian tidak terlepas dari instruktur. Dengan penilaian yang baik, kita dapat meningkatkan pengajaran dengan instruksi GOG. Kita dapat meningkatkan pencapaian semua siswa. Penilaian menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar.
yang harus dikuasai, dan teknik penilaian tersebut dapat berupa tes tertulis, observasi, praktek, dan juga penugasan. Menurut Salih, untuk mengasesmen penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan digunakan 10 indikator dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama yaitu akses bobot, yaitu 5%, pelayanan pelanggan terutama peserta didik itu 5%, kepemimpinan 15%, lingkungan fisik dan sumber daya sarana dan prasarana itu 5%, pembelajaran dan mengajar efektif itu 20%, peserta didik 15%, staf tata usaha 15%, hubungan masyarakat 5%, organisasi 5%, dan standar 10%. Materi yang selanjutnya tentang model penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan di sekolah. Melibatkan beberapa komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen ini meliputi manajemen mutu peserta didik, manajemen mutu kurikulum, manajemen mutu keuangan, manajemen mutu sarana prasarana, manajemen mutu hubungan masyarakat, dan manajemen mutu layanan khusus. Dalam implementasinya, ini menekankan pentingnya fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Implementasi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pertemuan berkala dengan guru, staf, dan orang tua, hingga upaya pengukuran kinerja secara teratur. Dengan adanya keterlibatan total dari seluruh pihak yang terkait, termasuk stakeholders dan komunitas pendidikan, ini diharapkan mampu menjaga standar kualitas layanan pendidikan yang tinggi. Selain itu, komitmen untuk terus melaksanakan perbaikan berkala juga menjadi landasan utama dalam upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut.